Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Baginda Rasul bersabda, siapa yang ada duitnya, kemampuan ekonominya, tetapi pada hari raya Idul Kurban tidak menyembelih hewan kurban, maka orang ini kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Idul Adha kami, apalagi ikut sholat, dekat aja nggak boleh oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Darut Tauhid Jakarta Selatan dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita masih dalam hari tasyrik, harusnya takbir sampai 3 hari. Nah, di hari-hari tasyrik ini disunatkan berkorban. Kemarin, hari ini, besok dan lusa menyembelih hewan korban. Jadi kalau yang kemarin belum sembelih hari ini belum besok disuruh. Korban ini setua usia manusia. Anak-anak Nabi Adam sudah disuruh berkorban. Qabil, seorang petani, dia mengorbankan buah-buahan hasil pertaniannya yang busuk-busuk, yang dia sendiri sudah tidak selera memakannya, nggak diterima oleh Allah. Sedangkan Habil, seorang pemburu, dijeratnya kipas yang sangat gemuk, kemudian disembelihnya, diletakkan di atas batu dan diterima oleh Allah. Datang api menyambarnya. Sejak itu setiap umat melaksanakan ibadah korban. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Allah SWT berfirman, kami jadikan setiap kaum, setiap umat itu syariat berkorban. Semua umat. Hanya saja belakangan mereka menghapusnya semua dari kitab-kitab suci, sehingga syariat korban itu hilang dari kitab suci mereka, kecuali Islam saja yang masih meneruskan tradisi korban itu. Di zaman Nabi Ibrahim, korban itu lebih hebat lagi. Allah perintahkan menyembelih anaknya. Tidak ada nabi yang diperintahkan sampai menyembelih anaknya kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini disembelih anaknya itu diperintahkan, yang di anak yang pertama yang paling tua namanya Nabi Ismail. Sekitar kira umur balik lah, 13-14 tahun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, ketika anaknya sudah mulai bisa bekerja membantu bapaknya, sekitar umur 13-14 tahun menurut ahli tafsir. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya ini, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, buah hatiku intan manja. Ini bahasa halus, tidak dibilang ya ibni, wahai anakku, tapi ya bunayya, wahai anakku yang kucintai, buah hatiku intan manja, belahan jiwa. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelih lehermu. Anak ini dididik ibunya, bertahun-tahun gak jumpa bapak Nabi Ibrahim, tapi ibunya mendidik, ini anak, kamu anak Nabi,
bapakmu sibuk dakwah keliling negeri-negeri. Bapakmu itu nabi, dia dapat wahyu. Wahyunya kadang diantar oleh malaikat Jibril, kadang lewat mimpi. Nabi itu mimpinya itu wahyu, namanya ru'yatus shadiq. Mimpi itu wahyu bagi semua nabi-nabi. Kalau bagi kita orang biasa, orang Islam, mimpi itu kata Nabi kalau orang mukmin yang soleh 1/46 kenabian. Jadi 2% dari nabi, dari wahyu. Mimpi orang soleh 1/46 wahyu, 2% dari wahyu. Kata Nabi dalam hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah ta'ala. Waspadalah kamu dengan firasat seorang beriman, karena mereka melihat bukan dengan matanya tapi melihat dengan nur Allah SWT, pakai ma'rifatnya dia melihat. Bisa datang lewat mimpi. Mimpi orang soleh ketemunya yang bagus-bagus. Kalau mimpi orang cabul ketemunya ya perempuan-perempuan lacut dalam mimpinya. Maka anaknya menjawab, ya abati. Qala ya abati, berkata Nabi Ismail, wahai bapakku yang kuagungkan, yang kupatuhi, yang kuhormati. Bukan ya abi, wahai bapakku. Ya abati, wahai bapakku yang kuagungkan, yang kuhormati, yang kukagumi. If'al ma tu'mar, kerjakan aja lah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, hai bapakku. Seperti aja leherku nggak apa-apa. Insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak akan lihat nanti, Bapak akan dapati aku bahwa aku adalah anak yang sabar, walaupun disembelih nggak lawan. Oh hebat ini. Nah singkat cerita disembelih lagi. Dibawalah dari Mekah ke Mina, 6 km kurang lebih jalan kaki. Mau disembelih pertama datang iblis menggoda, kenapa bapakmu mau disembelih? Ini Nabi Ibrahim ini gila, di masa anak mau disembelih, udah anak satu-satunya, ditunggu sampai lebih 100 tahun umur, nggak punya anak. Kata Nabi Ibrahim dilempar tuh iblis pakai batu. Nabi Ismail juga lempar tuh iblis pakai batu. Terus pindah berapa ratus meter, datang lagi iblis dilempar lagi, pindah lagi. Itulah jadi nanti jamroh, melempar ula, wusta dan gak berhasil menggoda bapak anak ini, tetap aja mau sembelih. Berlari-larilah, iblis datang jumpa Siti Hajar di Mekah. Suamimu itu pergi sama anakmu mau sembelih. Wah, Siti Hajar nggak tahu alasannya, kalau tahu alasannya nggak akan peduli. Sudah gila suami itu anak mau disembelih. Lari-lari lah Siti Hajar ke Mina. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, ya udah tidurlah, kita akan sembelih. Sembelih, Nabi Ibrahim air matanya bercucuran, jatuh ke pipi anaknya. Nabi Ismail bilang, wah bapak kalau nyembelih sambil nangis itu gimana? Udah ditutup aja matanya pakai kain. Nabi Ibrahim tutup mata pakai kain. Aku pun mau tutup mata juga Pak, biar nggak kulihat wajah bapak waktu memelihara. Ini baju saya buka dulu, buka jubahnya. Ini baju saya singkirin, ini nanti Pak kalau aku udah disembelih, baju ini kasih sama ibu. Kalau kena darah kan kasihan ibu nanti sedih. Jadi saya buka baju ini. Singkat cerita disembelih, serah, muncrat itu darahnya. Terasa putus leher itu disembelih. Setelah darahnya berhenti mengalir, Nabi Ibrahim buka tuh mata. Dia Fadaina hubiti wahin azim, diganti dengan seekor kipas yang sangat besar. Kalau Allah udah bilang besar itu. Allah bilang azim, besar, pasti besar. Kalau kita yang bilang besar, nggak percaya orang. Besar apa? Besar telur ayam. Ada sebesar telur puyuh kan gitu. Kalau Allah udah bilang bizibahin azim, pasti besar. Warnanya kata Imam Ibnu Katsir merah hati. Pernah lihat kambing merah hati?
Ada? Putih pernah ada, hitam ada, coklat ada, abu-abu ada, merah ada. Nah, karena ini kambing dibawa dari surga. Malaikat bawa dari surga, makanya budi. Kalau sapi ada merahnya, sapi PDI. Kalau kambing nggak ada. Sembelih. Begitu lihat yang disembelih ternyata ditukar kambing kibas. Nabi Ismail buka matanya, kok lama banget tidak putus-putus leher dibuka. Iya, yang disembelih ternyata seekor kibas yang besar yang aneh warna merah. Dua-duanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mereka saling berpelukan sambil bertakbir. Ibunya datang sambil bertakbir. Lihat yang ternyata disembelih seekor kibas bukan anaknya. Maka ibunya pun ikutlah Siti Hajar bertakbir. Makanya menurut Umi Atiyah, hadis Bukhari, perempuan juga disunatkan bertakbir pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Karena Siti Hajar dulu bertakbir juga, mengikuti suami dan anak laki-laki beliau. Sejak itu korban terus berjalan dengan kibas atau onta terus. Sampailah di zaman Rasulullah SAW. Korban itu tetap dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Quraisy yang belum Islam. Mereka menyembelih korban di bulan Rajab. Rajab itu bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram. Di bulan Rajab namanya Ar-Rajabiyah. Menyembelih hewan korban di bulan Rajab namanya Ar-Rajabiyah. Zaman Nabi Muhammad dilakukan. Sayangnya sudah melenceng dari yang diajarkan Nabi Ibrahim. Yang disembelih itu kambing atau onta, tapi darahnya ditampung di ember. Kemudian setelah mati ontanya atau kambingnya dikirim ke gunung-gunung, di puncak-puncak gunung dibiarin, di gunung-gunung batu itu sampai hancur, nggak ada yang makan. Jadi untuk makanan Tuhan-Tuhan, dewa-dewanya orang Quraisy. Sementara darahnya disiramkan ke kepala patung yang bernama Isaf. Patung Isaf itu berada antara sumur Zamzam dengan batu Hajar Aswad, pintu Ka'bah, ketika tengah. Tentu sekarang udah nggak ada. Mereka mencari dia. Jadi semua orang yang beli darahnya ditampung, dagingnya dikirim ke gunung-gunung, nggak boleh dimakan, darahnya disiramkan ke kepala Isaf. Itu disebut Ar-Rajabiyah, korbannya orang-orang jahiliyah. Kemudian masuk Islam. Tentu berhentilah yang Islam menyembelih itu. Oleh Nabi tidak dilarang orang Islam yang masuk Islam dari jahiliyah itu. Mereka setiap bulan Rajab korban. Cuma darahnya udah ditanam, dagingnya dimakan. Nah, dibagi-bagi, dimakan. Tapi melakukan korbannya itu di bulan Rajab, bukan di bulan Dzulhijjah. Sampailah turun perintah Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, hai Nabi Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sembahlah Allah dengan sholat dan menyembelihlah hewan korban nahar. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa saja yang membencimu akan putus digunting Allah. Jadi kalau kita mau selamat di dunia, sholat dijaga, korban dijaga tiap tahun. Nanti musuh-musuh kita akan disembelih oleh Allah SWT. Abtar putus. Kita aja selamat. Mau selamat tuh bukan pakai dukun, mandi kembang 7 rupa. Wah, bukan itu. Mau selamat jaga sholat, jaga korban setiap tahun. Insya Allah Allah akan selamatkan. Setelah turun inna a'tainakal kautsar, Nabi belum berkorban di bulan Dzulhijjah karena masih di Mekah, masih tertekan. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, 13 tahun di Mekah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah,
Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah yudahi, adalah Rasulullah SAW itu selama di Madinah 10 tahun tidak pernah nggak korban, menyembelih hewan korban, tetap yudahi, sembelih. Jadi korban itu sembelih, yudahi, ya, tadzabahu. Sebab udah ada sekarang orang-orang yang sontoloyo ini. Di Medan ada dokter Universitas Islam Negeri Medan menulis di Waspada tahun lalu. Dia katakan korban ini gak usah bagi-bagi daging, sembelih jorok, kotor, bau, busuk, kuno. Jadi lebih baik kita kumpul duit, bagi-bagi duit aja sama orang-orang miskin. Berani dia bilang korban kuno. Memang kuno, sejak zaman Nabi Adam udah ada korban. Islam kan ada yang baru, semua kuno. Sholat kuno, ya kan? Puasa kuno, zakat kuno. Kalau ada yang baru nggak terima, bikinlah yang baru. Sholat ngadep wetan gitu kan. Mana laku? Semua kuno. Kalau bagi harta, uang untuk orang miskin sudah ada posnya. Infak, sedekah, zakat, hadiah, udah banyak posnya. Ini memang perbaikan gizi. Anda bahwa memang menyembelih, tradisinya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Wa di kulli ummatin ja'alna manasaka. Tiap-tiap umat kami jadikan syariat menyembelih. Dan ditukar-tukar. Justru orang-orang kafir itu iri melihat kita korban itu, karena ini min sya'airillah. Wal udna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ini onta korban itu dijadikan Allah untukmu sebagai syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bahwasanya yang demikian itu orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu muncul dari hati yang bertakwa. Hanya hati yang bertakwa yang senang dengan syiar. Sholat berjamaah senang orang bertakwa. Zikir berjamaah ramai-ramai senang, itu orang bertakwa. Sholawat Nabi ramai-ramai senang, itu orang bertakwa. Joget sama bencong, itu bukan orang bertakwa. Senang, bukan orang bertakwa. Orang bertakwa senangnya syiar. Umroh rame-rame senang, takbir rame-rame senang, haji rame-rame senang, itu syiar agama muncul dari hati yang bertakwa. Jadi kita mudah itu mengukurnya. Kita orang bertakwa apa enggak? Senang apa enggak sama syiar agama? Oh senang. Kalau enggak senang bukan orang bertakwa. Gitu aja. Dia orang zikir benci, dia orang selawat benci, dia orang ngaji rame-rame benci. Dia ini orang munafik, orang durhaka karena orang bertakwa. Pernah saya pulang ke Medan. Idul Adha saya khutbah di Medan. Kemudian saya sembelih korban di dekat rumah saya. Rumah saya ada taman-taman, ada sekolah. Tempat saya sedekah dengan orang-orang kampung. Sembelih. Siang-siang saya lewat, datang kawan saya lama, dia panggil Zul. Apa kabar kau? Kalau udah manggil Zul itu kalau nggak kawan SMP, kawan SMA. Kalau kawan kecil manggilnya Nain, harap ngendi kuy. Itu kawan SD. Bahasa Jawa saya itu nggak mau bahasa Indonesia. Itu pasti kawan saya kecil. Kalau manggil Zul itu kalau ke SMP SMA. Kalau manggil Pak Tengku, itu sudah kenal udah tua. Saya lihat itu nggak tanda saya. Lupa kau sama. Lupa saya. Ada kawan dulu sekolah waktu SMP. Oh ya. Kau sudah jadi pendeta? Iya sudah jadi pendeta. Aku pendeta juga. Keluarganya dompet ada kartu pendeta. Udah jadi pendeta kau? Udah, aku sekolah teologi yang pendeta. Kau pendeta juga? Iya lah, sama kita sama-sama pendeta. Pendeta Islam kau? Pastilah pendeta Islam. Masa pula pendeta Kristen pakai jubah serban. Ngapain kau kemari? Dengar kau sudah pindah ke Jakarta. Sudah. Tapi ini saya khutbah di daerah dari situ. Dan saya mau korban situ. Oh, itulah. Iri sekali aku sama orang-orang Islam ini.
Sebenarnya kepingin aku menyembelih itu. Seandainya ada perintah menyembelih dalam Injil, niscaya segunung babi kami sembelih. Bukan satu ekor, segunung babi kami sembelih. Jadi mereka itu sebenarnya cemburu, kepingin ada gitu, Syiah, tapi nggak ada. Ada yang kata mereka buat tuh nggak laku karena nggak tertulis dalam kitab suci. Dulu ada Ulu Pangkabian, orang kaya di Medan. Dia bikin ziarah ke Bethlehem. Ditulis di iklannya di Waspada, di koran-koran. Berangkat ke satu rombongan, tak berapa bus, bangga sekali mereka. Mau menyaingi umroh, ziarah ke Bethlehem. Tahun kedua udah gak mau orang. Yang sudah pergi, gak mau lagi, ngapain, sudah nengok tempat-tempat itu. 2 kali ngapain, gak ada yang mau. Akhirnya tutup, gak ada lagi promosi ziarah ke Bethlehem. Sementara promosi ziarah umroh semakin hari semakin ramai. Perusahaan umroh makin hari makin banyak. Mereka gak laku, kenapa gak ditulis di Injil? Tidak ada syiar. Meskipun dinyanyikan, mari kawan semua kita pergi ke Bethlehem, nggak ada yang mau. Kalau kita kenapa? Haji antri sampai 27 tahun kalau di Aceh. Medan, Sumatera Utara, Riau 24 tahun antri. Maksudnya begini, bayar hari ini lunas 25 juta, baru berangkat 27 tahun lagi. Mau aja orang. Mau. Kenapa? Karena ditulis di Quran, fa'atimmul hajja wal umrata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji. Umroh rame, itu syiar. Jadi kurban ini syiar, min sya'airillah. Nabi buat, sahabat buat, ya. Di Madinah. Sahabat masih buat 2 kali. 1 kali bulan Rajab, 1 kali bulan Jul. Dan Nabi gak larang, biarin aja. Tradisi yang ada, Nabi tidak hancurkan kalau tidak jahat. Kalau tradisi atau adat istiadat itu melawan agama, baru Nabi betuli. Ar-Rajabiyah itu sembelih, darahnya disiramkan kepala Isa. Nabi itu kan jarang gitu, sembelih aja, darahnya tanam, dagingnya makan. Bagi-bagi yang orang miskin, dibenerin. Tapi ar-Rajabiyahnya nggak dimusnahkan, dibelokin aja. Tradisi cara dakwah Nabi itu dipakai oleh Wali Songo. Nabi nggak bilang Rajabiyah haram, enggak. Cuman kalau sembelih atas nama Allah, Bismillah, dagingnya makan bagi-bagi orang miskin, darahnya ditanam, jangan disiramkan ke kepala patung. Ar-Rajabiyahnya jauhan. Sampai ke Medina masih jalan. Nah itu yang dibuat oleh Wali Songo. Datang Wali Songo, dilihat orang-orang Hindu itu kumpul, kalau ada hajat, bakar kemenyan, baca macam-macam gini gitu, untuk ini. Kalau saya masih ngalami itu, masih lihat, dilurusin. Ada orang mati malam pertama bikin, ya udah bikin aja kenduri, kasih makan orang, silakan. Tapi jangan untuk jembalang ini, jembalang itu. Jembalang itu hantu, jin. Saya masih ingat orang Jawa di kampung saya. Kalau ada hajat bakar kemenyan, bawa pisang raja, bakar kemenyannya pakai pisang raja itu. Dipanggil itu jembalang tanah, jembalang langit, jembalang angin, jembalang gunung, jembalang ini, gitu. Jembalang itu artinya jin. Panggil itu jin lembah, jin hutan, jin gunung, jin tanah, macam-macam. Yang salah bukan kendurinya, yang salah manggil-manggil jinnya itu. Diurusin. Akhirnya ada ulama situ namanya Pak Somad, Imam Masjid Kamilah. Nah dia kumpul juga, tapi nggak pakai, jangan pakai jembalang-jembalang. Kita baca Quran, baca Yasin, mana bisa, belum bisa baca Yasin. Qul huwallah. Baca Qul huwallah 100 kali. Udah itu doa, habis doa makan. Gak ada lagi jembalang tanah, jembalang angin, gak ada lagi. Hilang. Pelan-pelan begitu.
Generasi saya sudah nggak ada bakar-bakar minyak, bikin bau aja. Nggak ada lagi. Generasi anak saya udah nggak ada, udah bersih. Kalau kumpul pokok ya makan doa, udah. Nah, ini cara dakwah memang gitu, gak langsung ditebak. Nggak begitu caranya. Rasulullah nggak begitu, Ar-Rajabiyah itu. Nah, setelah jalan beberapa tahun, berat. Korban 2 kali setahun berat nggak? Setahun sekali aja berat, berarti 2 kali. Nah, Nabi lihat berat sudah. Korban itu setahun sekali aja, bulan Zulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13, Zulhijjah saja. Kalau Rajabiyah nggak usah dibuat lagi. Bulan Rajab puasa, karena itu bulan haram. Sembelihnya bulan Zulhijjah 4 hari, 10, 11, 12, 13. Nah, hilang. Lama-lama ditinggalkan, nggak ada lagi korban di bulan Rajab itu. Dan hilang sampai sekarang korban itu. Seperti yang kita lihat sekarang. Setahun sekali di bulan Zulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, yang dikorbankan Nabi itu macam-macam. Ya, pernah Nabi sembelih kibas. Wa yustahabbu 'inda dzabhi 5 asya. Disunatkan dalam penyembelihan hewan itu 5 perkara, 5 masalah. Pertama, wassalatu 'ala nabi. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Sunnah, tidak wajib. Orang Islam sembelih ayam tidak baca bismillah, ayamnya halal, tidak haram. Karena baca bismillah hukumnya sunnah. Yang haram itu membaca nama selain Allah. Ya. Jadi wama tubiha, yang menyembelih min ghairillah, di luar nama Allah, misalnya dengan nama Nyai Roro Kidul, itu haram dimakan. Dengan nama Semar Ngising, itu tidak boleh. Jadi harus nama Allah, bismillah. Kalau baca bismillah sunat hukumnya. Kalau orang Islam potongannya nggak baca bismillah, makanannya halal. Kemudian wassalatu ala nabi, sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pasti istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Ya, bidzabihah, dengan sembelihannya itu menghadap qiblah. Wa takbir, jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Wa du'a bil qabul, dan berdoa supaya korbannya diterima. Jadi Nabi sembelih kambing itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin summa tuhabbi. Itu hadis Muslim. Ya Allah, terimalah korban Nabi Muhammad dan keluarganya. Nabi sembelih 1 ekor kibas putih, cukup untuk 1 keluarga, 1 kambing, mencukupi. Kalau bisa 1 orang 1 kambing, bagus sekali. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalil baca bismillah itu sunat ini. Dalam hadis Bukhari Muslim, an Unasan, dari Unas, qalu ya Rasulullah, inna qauman minal a'rabi ya'tuna bil lahmi. Sesungguhnya orang-orang Arab yang sudah Islam, saudara-saudara kami, sering datang kepada kami bawa daging yang sudah disembelih. Ma nadri, kami enggak tahu. Agar kalau semallahi alaihi amna, apakah waktu nyembelihnya baca bismillah atau enggak, kami enggak tahu. Pokoknya orang-orang Islam, orang-orang burung datang bawa daging ke kota, kami dikasih. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, Samullah ta'ala wa kulu. Waktu makannya baca bismillah sudah selesai. Karena yang haram itu wa ma uhilla bi ghairillahi, sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah, itu baru haram. Kalau nggak baca bismillah, kali ini sering salah orang yang menganggap. Orang Islam menyembelih nggak baca bismillah, haram mana pula kalau orang Islam halal. Hadis takbirnya bismillah Allahu akbar. Adapun hadis takbir, kalau hadis sholawat, faqad nasub asy-Syafi'i ala istihbabihah
ala istihbabiha qiyasan ala sa'iril mawadhi. Jadi Imam Syafi'i mengatakan semua amal biasanya beserta dengan sholawat. Bahkan sholat juga harus beserta dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mesti, kalau enggak sah sholat. Sedangkan dalil takbirnya annahu alaihi salatu wassalam duha bi kabshaini, adalah Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kibas. Amlahaini akranaini, tanduknya panjang, badannya gemuk montok. Zabaha huma biyadihi karimah, Nabi langsung menyembelih dengan tangan Nabi yang agung, yang mulia. Sama wa kabbaro, baca bismillah, Allahu akbar, takbir. Wa wada'a rijlaihil musharrafah ala sifahihima, dan meletakkan kakinya ke pinggang sang kambing yang mau disembelih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 2 ekor, satu untuk Nabi dan keluarganya. Terus yang satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah korban dari umat Nabi Muhammad, yang hidup maupun yang sudah mati. Sudah. Oleh karena itulah Imam Mawardi mengatakan, walil imam an yudahi anil muslimin min baitil mal. Disunatkan kepala desa, camat, bupati, lurah mengeluarkan dana dari kas negara Baitul Mal untuk membeli seekor kambing, sembelih atas nama kaum muslimin satu lingkungannya itu. Ya, kalau bupati ya satu bupati satu kabupaten, kalau RW ya satu RW-nya. Disunatkan ngambil dana kas negara, sembelih 1 ekor kambing. Saya sudah perintahkan beberapa murid-murid saya lah yang ngaji dengan saya, minta kas, keluarkan 1 kambing, sembelih atas nama kaum muslimin. Sunnah. Nabi juga gitu, 1 untuk diri Nabi dan keluarga, 1 kibas untuk seluruh umatnya. Ada yang bantah juga, Pak, ini kan uang kas RW, ini kan kongsi-kongsi, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristen. Ya kan nggak salah, orang Islam 88%. Masa nggak salah lah orang Islam? Nggak boleh Pak, mesti apa? 17 Agustus kok boleh diambil untuk manggil keyboard, organ tunggal, manggil bencong nyanyi. Ayo, kok boleh pakai kas RW? Kenapa kalau pakai korban untuk silaturahim dan kasih sayang sesama manusia nggak boleh? Kemudian Nabi mengatakan, wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyati al-manzurah. Kalau korban itu dinazarkan, maka semuanya sebagai orang-orang, tak boleh dimakan sama yang punya korban. Apa namanya? Mudahhi, orang yang berkorban itu tak boleh makan. Wa ya'kulu minal tatawwu'i biha. Kalau korban sunnah boleh dimakan. Wala yabi'u minha, dan bagian apapun dari hewan korban itu haram dijual. Tanduknya kah, kulitnya kah, semua nggak boleh dijual. Ini sejarah Nabi, kan kita cerita sejarah Nabi ini. Kebetulan di Idul Adha kita cerita sejarah korban, nggak boleh jual. Zaman Nabi itu sudah banyak yang mau beli kulit juga, untuk timba, untuk ember, untuk jaket, untuk alas tidur, untuk tempat air. Nabi bilang ambil aja, ambil, nggak usah beli. Jadi kita mesti begitu. Korban nih, ada 20 sapi, datang orang dari Garut. Pak Haji, saya mau beli kulit. Ngapain beli? Kamu orang Islam. Islam, ini KTP saya Islam. Apa kerjanya? Saya jual jaket, jual sepatu kulit di Garut, usaha saya. Oh ya udah, nggak usah beli, ambil aja. Bawa aja 20-20-nya bawa. Kok enak banget? Ya, kalau dia enak, kenapa orang Islam nggak boleh enak? Kalau dia bikin itu jadi jaket, dia jadi kaya, tahun depan dia bayar zakat. Zakatnya untuk kaum orang kaya. Besar usahanya, dia bisa menggaji pegawai-pegawainya orang Islam. Nah, apa ruginya? Nggak ada ruginya. Ini dijual, kulit dijual, dapat 4 juta, panggil organ tunggal, pembubaran panitia korban, main organ tunggal, makan kambing kulit. Dari mana duitnya? Jual kulit. Innalillahi. Nabi bilang wala yabi'u minha, 1 bagian pun dari korban itu tidak boleh dijual.
Silakan ambil siapa yang mau. Lagi pula manalah panitia berhak menjual? Sebab itu bukan milik panitia. Milik siapa itu? Bukan milik panitia. Saya pinjam mobil sampean, terus saya jual, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Ya orang bukan saya punya. Haram hukumnya menjual yang bukan milik. Paham? Lain kalau udah dapat, orang miskin dapat 2 bungkus nih. Orang miskin dapat 2 bungkus. Dia bilang, aduh Pak, kata istrinya, 2 bungkus ngapain Pak? Kita nggak ada uang, nggak ada garam, nggak ada minyak, nggak ada bumbu-bumbu. Emang mau dibakar doang aja. Terus gimana? Udah yang 1 bungkus jual aja Pak. Dia untuk beli bumbu-bumbu. Boleh dia orang miskin. Tapi kalau orang kaya dapat 2 bungkus, jual 1 ini memang Pak pelit bener. Buntut jangkrik haram nggak boleh dijual, orang kaya nggak boleh dijual, orang miskin boleh. Itu pun kalau sudah diterima sebagai miliknya, bukan panitia yang jual. Gitu. Ini tentang sejarah korban. Jadi Nabi itu sembelih 2, satu untuk Nabi dan keluarganya, satu untuk istri Nabi sudah wafat 1. Khadijah sudah wafat di Mekah, tapi Nabi tetap Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Untuk diri Nabi Muhammad dan keluarganya, istrinya sudah wafat, istri Nabi 1, tetap aja dibikin atas nama. Inilah kata Imam Nawawi, boleh korban atas nama orang yang sudah wafat. Dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian Allah turunkan firman juga, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian olehmu daging korbanmu itu, dan sisanya bagikan sama fakir miskin. Wah, nikmat ya. Udah makan daging, diperintah Allah, karena perintah Allah ibadah. Ibadah makan daging, enak banget hidup itu. Oh, ibadah sholat kan masih berat juga, enggak? Ibadah puasa masih berat juga. Ibadah sedekah ngasih 5.000 aja gemeternya 2 jam. Ini ibadah, makan kambing, makan daging, enak, tapi dihitung ibadah karena perintah Allah. Itu hebat. Jadi jangan saya korban, tak perlu saya makan, saya ini orang kaya. Makannya jadi perintah Allah. Supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya orang kaya, saya korban sapi, disuruh makan, saya makan, dapat pahala, Masya Allah. Ada rasa bahagia. Kemudian apa? Wa at'imul qani wal mu'tad. Makan sebagian dan bagi sebagian lagi pada qani dan mu'tad. Apa itu qani? Qani itu orang fakir miskin yang gak mau minta, malu sama Allah. Dikasih pun kupon ke rumahnya, dia gak datang ke masjid ngambil. Itu kami, kata Allah dalam Quran, beri. Kalau kita kan panitia enggak, itu Pak Bejo itu kita antar ke rumahnya. Ngapain? Kan udah kita kasih kupon. Ya dia malu antri ngambil kupon. Malu kalau antri nggak malu ya udah nggak usah makan. Loh, kok kayak dia saja pemilik daging korban itu? Dia panitia. Kata Allah datang di rumahnya, dia kami. Pak Bejo, ya Bapak nggak ke masjid yang ngambil antrian yang mau, saya malu Pak, yang dari bagian Bapak saya kasih. Ini orang malu antri, disebut di Quran namanya qani. Muhtar orang fakir, tapi memang dia minta ke masjid. Yang mana bagian saya Pak? Ada kupon nggak? Nggak ada kupon. Oh, kalau nggak ada kupon nggak dapat. Allah bilang orang yang seperti ini diberi. Dia minta bagiannya karena dia miskin. Kalau gitu panitia kan harus mensiasati. Kalau dibagi 1.000 kupon, 200 ditahan dulu. Sehingga kalau datang orang miskin, Pak saya minta bagian saya orang miskin. Ya ini orang miskin nih dari RT sana. Mana kupon? Gak ada, ini kuponmu. Ambil sini. Karena dia muhtar ditulis di Quran. Orang miskin yang minta bagiannya. Lalu bilang, waduh maaf Pak, kupon sudah habis. Padahal kan hadiah. Kenapa dia miskin kuponnya? Nah, jadi kita harus cerdas untuk menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran.
Rasulullah pernah menyembelih seekor kibas untuk satu keluarganya, baginda Rasul sendiri dan untuk umatnya. Dan Rasulullah juga pernah menyembelih seekor unta untuk 10 orang keluarga. Istri Nabi kan 9. Di Madinah istri Nabi 9. Siapa aja coba? Ada yang hafal nggak? Khadijah di Mekah, Saudah, Aisyah, Ummi Salamah, Ummi Habibah, Zainab, terus Sofia, orang Yahudi itu, Sofia. Kemudian siapa lagi? Maimunah. Kuburannya antara Mekah ke Madinah 6 km keluar kota Mekah sebelah kiri menuju Madinah. Nabi pernah sembelih satu unta untuk 7 orang. Kata Nabi satu unta untuk 7 orang. Tapi pernah satu unta untuk 10 orang. Kata Imam Syafi'i yang paling afdal adalah betina, karena betina lebih mahal harganya dan lebih lunak dagingnya. Imam Syafi'i lah, ya. Beliau ini melihat langsung di zaman beliau ulama salaf, lahir tahun 150 Hijriah. Jadi ayam mina kulluha manharun. 3 hari tasyrik itu 11, 12, 13 itu 3-3-nya juga hari dibolehkannya menyembelih. Kalau mazhab Hanafi hari 1 aja. Idul Adha saja, lebih dari itu tidak ada. Kalau kita Imam Syafi'i itu sampai hari Mina ya, dibolehkan menyembelih. Adapun binatang yang disembelih itu ternyata sejak zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, ketika itu orang belum tahu makan sehat, Rasulullah sudah menjelaskan bahwa korban itu ada syarat-syarat. Pertama katanya arba'un la tujzi'u fit thahaya. Ada 4 yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam untuk dipakai sebagai hewan korban. 4 aib binatang. Yang pertama katanya al-awraq, al-bayyinu amaluha, yang matanya buta sebelah, jelas matanya buta. Matanya buta itu kalau bahasa Jawanya pincang. Kalau orang Medan bilang ceming, mata sebelah buta. Apalagi dua-duanya buta. Satu buta sudah nggak bisa, aib. Yang kedua wal arjak, al-bayyinu arajuha, pincang. Jelas nampak pincangnya, nggak mencukupi sana, hanya boleh untuk sedekah. Kemudian al-maridho, sakit. Jadi memang binatang sakit nggak boleh dimakan. Karena kan banyak penyakit kuku dan mulut, penyakit antraks, penyakit lever. Binatang kena sakit lever, apa namanya, hepatitis, cacing pita. Kalau di masjid saya memang ada dokter hewan. Jadi begitu, sebelum disembelih udah diperiksa. Selesai disembelih masih dilihat ke dokter hewan. Oh ini hatinya bisa dimakan nih, cacing pita, tanam. Itu. Karena memang dilarang oleh Rasulullah SAW memakan daging yang hewannya sakit. Bayangin 1400 tahun yang lalu. Jadi Ahok nggak usah takut, orang Islam korban penyakitan. Nabi kami sudah mengajari menghindarkan diri dari penyakit itu. Rasulullah, Nabi kami sudah mengajarinya 14 abad. Gak sembarangan. Kalau udah kambingnya bengis, kurus, gak cukup syarat. Gak cukup syarat nih kambing untuk jadi hewan korban. Kurus lagi gak bisa. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzal. Kambing yang kurus, sumsumnya udah gak ada. Kalau manusia sakit leukemia gitu. Atau apa, sakit otak ini ya.
Zahaba mukhuha, sakit otak, sapi gila. Ada banyak sakit. Sapi gila berbahaya. Nabi kami sudah bilang 14 abad yang lalu. Sudah ada. Jadi nggak usah khawatir tentang orang Islam. Hanya saja kan dokter hewan itu kan sekarang begini. Ahok mau nyuruh pakai dokter hewan. Dokter hewan itu bukan banyak. Satu kabupaten di Indonesia ini ada yang nggak punya dokter hewan sama sekali. Pergilah ke NTT sana ya kan, kabupaten di Papua sama ada dokter hewan. Kalau di Jakarta bisa lah bilang dokter hewan di Jakarta. Kalau di kampung sana di Bengkulu, ujung kampung sana mana ada dokter hewan. Lagi kalau ada dokter hewan mana mau ditugaskan pula di puncak Jaya Wijaya sana. Nggak ada orang sakit, babinya bawa ke dokter kalau di sana. Sama sakit sembelih saja. Apa ya? Ke dokter berapa biayanya? Biayanya ya 300.000. Pak, babinya aja harganya cuma 300.000. Saya bangga dengan Islam. Karena memang Islam ini ajaib. Mengetahui hal-hal yang baru dipakai orang zaman sekarang. Sakit, sapi gila, segala macam itu ditulis 14 abad yang lalu, manusia baru tahu sekarang. Nah, ini sejarahnya Rasulullah SAW tentang kurban ikan. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya. Ada orang kafir ini berpuasa dan mau diberikan hukuman. Ya. Gimana? Kalau orang kafir mau korban tidak cukup syarat karena orang yang korban itu harus Islam. Kalau bukan Islam ya nggak cukup syarat. Lagi sinkretisme dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. Orang kafir, misalnya orang Kristen lah, mau ikut-ikut sholat Jumat sama kita kan, walaupun kepingin kan nggak boleh. Sama dengan itu, karena kan sholat Jumat sama korban sama-sama ibadah. Nusuk, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap ibadah itu ada syarat, ada rukun. Orang kafir seperti Ahok, dia orang Kristen, dia mau korban, nggak cukup syarat. Dia nggak Islam dulu baru boleh. Oh ya berat sekali, nggak usah. Siapa yang nyuruh? Nah, ada Yesus kan nggak nyuruh korban. Orang Islam juga nggak nyuruh korban. Ngapain dia ikut-ikutan agama kita? Nggak usah. Tapi kalau dia mau menyerahkan sebagai hadiah, boleh. Kalau hadiah nggak pakai syarat Islam. Pernah itu di daerah saya itu orang Cina namanya Abi. Dia mau ngantar sapi yang dimosin yang gede, 20 jutaan. Dia nggak terima, kami nggak terima. Kalau mau nanya sama Pak Ustadz Tengku. Kalau Pak Tengku bilang boleh, boleh. Kalau enggak ya enggak. Abi telepon saya. Pak Tengku, ya ini Abi mana nih? Abi orang Jemaah. Oh orang Cina. Iya, mau ngapain? Saya mau korban sapi Pak besok. Sapinya udah saya beli lagi. Boleh nggak? Oh, kalau korban nggak boleh karena kamu nggak Islam. Tapi kalau selain korban boleh. Besok saya sembelih atas nama sedekah dari Pak Abi dan keluarga. Oh, boleh, nggak apa-apa. Nama nggak penting, pokoknya disembelih. Mau sedekah, mau apalah namanya, bukan begitu bagus. Kalau korban nggak bisa kamu. Kalau sedekah boleh besoknya sembelih. Yang penting kan ini sapi kan, sapi Pak, bukan babi, bukan. Diumumkan lagi Abi beri sedekah seekor sapi untuk kaum muslimin. Nomor 1 lagi dia sembelih. Nggak salah, begitu ya. Nah, ada lagi. Tapi kalau bukan Islam, ngapain korban? Banyak yang sulit nanti transfer aja. Yang ngomong. Dia transfer aja, disembelih apa enggak itu beneran?
jadi tilep. Satu. Kedua, kalau disembelih nggak kita lihat, hilang sunnahnya. Karena sunnah itu sunnahnya itu di tempat tinggal kita dan kita lihat. Kalau tabur korban boleh tabur, tapi jangan satu. Kalau satu ya di tempat tinggal aja. Saya tinggal di Buaran ya di Buaran. Kalau saya sudah satu korban di kampung halaman lagi. Buaran itu 100% bukan orang Jakarta penduduk. Bayangin kalau semua korban di kampung, atau korban mana? Kampung, saya orang Medan di Medan. Pak Bejo, ngakok Tegal ya di Tegal. Haji Sarip, saya ini orang Madura, saya korban tiap taruh di sampah. Haji Samsudin, saya orang Makassar, korban di Makassar. Orang kampung situ bilang bangsat lu pada itu. Lu cari makan di sini, giliran korban sama tai-tainya lu bawa pulang semua. Timbullah kebencian, bisa jatuh makruh. Jadi kita korban di tempat tinggal. Kecuali banyak. Korban tahun ini 7 kambing, satu di tempat tinggal kita, yang 6 ditabur. Namanya nabur kan banyak, biji pepaya banyak ditabur. Kalau cuma satu mana nabur namanya? Satu tabur, satu mau ditabur. Satu sih kita tabur. Gitu. Yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya kalau panitia apa namanya, cara pembagian untuk panitia sendiri bagaimana? Panitia untuk bagian panitia itu sendiri? Panitia? Iya. Panitia korban juga, masa nggak korban? Maksudnya jadi Iya. Bagian kambingnya. Kalau daging dari upah nggak boleh. Upah itu diambil dari si korban, nggak boleh dari kambing itu, dari dagingnya itu nggak boleh. Si penjaga namanya jasar itu jasar itu upahnya itu diambil dari si pengorban mudahli. Jadi apa mau korban ya 3 juta lah, ongkosnya 100.000. Yang 100.000 ongkos diambil dari pengorban. Itulah untuk biaya jaga malam, beli tali, beli plastik, bayar upah penjaga, makan siang panitia 100.000. Satu ekor dia 7 orang 700 misalnya. Kambing 50.000. Diambil dari si pengorban, bukan diambil dari dagingnya itu. Udah penjaga dapat kepala, harusnya dipotong sini, dipotong sini. Lumayan dapat 2 kilo juga deh. Begitu. Zaman Sayyidina Ali, katakan zaman Rasulullah, kami mengambil upah penjaga itu dari si pemotong sendiri, si pemotong. Kalau untuk panitia, jadi bagian orang sendiri ada yang kurang tinggi nggak kebagian, itu tanggung jawab dosa panitia sendiri atau ada orang miskin yang nggak kebagian? Iya. Ya tidaklah kurang sampai berdosa. Cuma lain kali diperhatikan kenapa dia nggak dapat. Gitu. Mungkin nggak pernah ke masjid. Jadi orang nggak kenal sama dia keselempet di sudut sana. Makasih. Ya. Ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah kan berkorban atas keluarganya dan umat, Ustaz. Berarti umatnya ini udah lepas kewajiban atau gimana, Ustaz? Bukan, yang miskin-miskin yang nggak bisa korban ditutupi oleh imam, oleh pemimpin, oleh nabi. Kalau yang kaya nggak korban diusir nabi kan. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang pada duitnya tidak berkorban hari raya korban, jangan coba-coba dekat-dekat dengan tempat kami sholat. Itu tauhid itu. Fala yaqrabanna. Jangan coba-coba sekali pun dekat dengan tempat sholat kami. Jangankan ikut sholat, mau dekat dia nggak boleh. Sehingga benci sekali Nabi kepada orang kaya yang tidak berkorban. Habis, terakhir sebelum kita tutup. Bagi yang betul-betul miskin, nggak bisa korban kambing, yang satu keluarga mencukupi satu kambing, kalau satu orang satu kambing itu afdol, itu yang terbaik. Kalau nggak bisa juga karena miskin, disunatkan demi syiar, sebab korban di syiar.
Kata Syekh Zakaria Al-Ansori, disunatkan menyembelih apa yang bisa dia sembelih. Kalau bisa ayam sembelih, tapi untuk diri dan keluarganya aja. Masa enak-enak makan, anak-anakku kita hari ini makan ayam, kita sembelih korban sebagai syiar. Karena bapakmu miskin, doain supaya tahun depan bapak dapat uang bisa korban kambing, makan ayam itu. Tapi jangan dibawa ke tanah lapang, itu khusus keluarga aja. Nah, ini saya mau korban ayam itu khusus kita sendiri. Atau potong kelinci, sembelih kelinci, makan kita keluarga tahun depan mudah-mudahan bisa sembelih kambing. Begitu, sehingga saya bisa paham sekarang. Sekarang saya bisa paham. Kenapa Imam Zakaria Al-Ansori membolehkan itu? Ada dirinya syiar. Kedua, mengobati hati kita agar kita tidak merasa sedih dan putus asa. Coba kalau ada orang soleh, sholat gak pernah tinggal, puasa gak pernah tinggal, zikirnya bagus, baca Qur'annya bagus, tiba-tiba tiap tahun mau korban gak bisa karena ada rasa sedih, ngelongsor gitu. Nah, tapi kalau dia sembelih ayam, hilang rasa sedihnya itu. Jadi memang hebat ulama-ulama dulu. Kalau dalil kalau saya cerita pasti ada, kalau kan nggak mungkin ulama-ulama kuat. Dalilnya kan syiar. Syiar itu kan bagi yang nggak mampu ya seberapa bisa mampu. Agama ini kan begitu. Sholat nggak bisa berdiri nggak bisa duduk berbalik, nggak bisa balik matanya aja. Begitu juga korban nggak bisa. Kambing satu orang satu kambing ya satu keluarga satu kambing, nggak bisa ya minimal ayam atau kelinci. Gitu. Jangan udah nggak bisa udah salah Tuhan, berapa Tuhan kasih saya duit? Pokoknya lahin Tuhan. Apa yang bisa disembelih? Begitu. Paham ya? Ini masih ada di taslim. Tadi saya dikirim di WhatsApp, orang pakai di WhatsApp ayam jago dia. Hari taslim, korban ayam. Sedih juga ya. Ini berarti yang miskin nih. Begitu, harus ada kita buat untuk agama ini seberapa. Dan jangan kita salahkan orang yang buat syiar nggak sempurna. Anak SD 1000 orang, kumpul ben 20.000, dapat 20 juta. 1000 orang potong korban, sembelih korban satu sapi untuk 1000 orang kita aja. Mana ada korban untuk 1000? Ya nggak ada, tapi ini syiar anak SD. Supaya dia merasa senang korban dan ada syiar di sekolahnya. Sama dengan puasa, anak kita mau 5 tahun kita bangunin, kita bawa kamar mandi, kita suapin makan sahur, makan enak puasa besok nak. Abangnya yang mahasiswa melihat itu aja manja. Mau 5 tahun, tiba-tiba besok paginya anaknya nangis jam 9 makan pak, kita pagi tunggu azan zuhur, bapak pulang dari masjid nanti makan kita nak. Jam 12, sekarang sini sayang buka puasa. Katanya besok, mana ada buka puasa jam 12? Buka puasa itu maghrib. Ya kamu yang besar. Kalau anak kecil biar aja lah dia puasa buka jam 12. Memang terus bid'ah dolalah masuk neraka jahanam. Kan enggak, namanya melatih, mendidik, ya kan? Korban tuh begitu. Anak SD 1000 orang kongsi beli sapi satu korban SD 007. Mana ada? Iya nggak ada lah, korban mana cukup 1000 orang satu sapi. Dan itu kan syiar dan mendidik, masa gara-gara itu masuk neraka. Udah lebih baik nggak usah sama sekali begitu. Tidak, kalau Islam ini lebih baik ada walaupun kurang. Namanya amalan sunnah. Begitu. Habis. Perempuan nggak nanya, nggak merasa nggak perlu korban ya, suaminya aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau orang yang korban kan disunahkan nggak boleh motong kuku terus rambut. Itu apa sih maknanya? Terus yang keduanya pahala korban itu sendiri mohon penjelasan. Ya. Terima kasih. Dalam hadis Bukhari Muslim, lafaz Muslim yang saya hafal, "Idza ra'aitu hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'nihi wa asfarihi."
Jika kamu telah melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah bulan dan kamu berniat untuk memotong hewan korban pada tanggal 10 Dzulhijjah, hendaklah orang itu menahan dirinya tidak potong rambutnya dan tidak potong kukunya. Jadi berarti 10 hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 sunnah. Nah, setelah tanggal 10 selesai disembelih itu korban, barulah dia potong kukunya ditahan. Potong rambut potong. Karena memang potong rambut itu sunnahnya kan tanggal 10 Dzulhijjah bagi orang yang melakukan ibadah haji. Habis Jamrah Aqabah, lempar batu Aqabah saja itu 7 kali, langsung doa balik kanan, terus disunahkan mencukur seluruh rambut kepalanya, halak, botak kepalanya, atau qasar, menggunting pendek rambutnya. Itu makanya bagi yang korban pun jaga sama-sama. Motongnya nanti pada tanggal 10 selesai khutbah sholat Idul Adha dan menyembelih hewan korbannya. Kalau haji kan setelah Jamrah Aqabah, potong rambut, potong kuku, begitu. Kemudian pahalanya, wah, tetes darah pertama jatuh ke bumi, seluruh dosa kita diampuni Allah SWT. Dan mendapat pahala sebanyak bulu yang ada di hewan itu. Bisa ngitung nggak bulu kambing? Ada yang bisa ngitung bulu kambing? Dosa kita ada kira-kira sebanyak bulu kambing nggak ya? Pernah kita ceritain orang sebanyak bulu kambing? Mau nggak lumutan di mulut? Tapi murahnya Allah bisa ampuni seluruh dosa, bahkan sebanyak bulu kambing yang kita sembelih. Demikian kita sholat isya. Ya, terima kasih. Subhanallah bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar jamaah zuhur Masjid Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau ini sahabat utama. 4 ahli Quran zaman Nabi itu beliau satu. Sahabat yang menghafal Quran 30 juz, ahli dalam bacaan Al-Quran, mengambilnya sebagian besar dari Nabi. Itu yang pertama, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini ahli Quran zaman Rasul. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau diangkat jadi imam sholat tarawih. Pertama kali dibuat 10 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 witir, 2 rakaat salam. Umar bin Khattab yang memfatwakan di Masjid Nabawi nggak boleh lagi sholat tarawih berpecah-pecah. Sebelumnya sholat tarawih di Masjid Nabawi itu ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, 8 orang, ada 5 orang, ada sendiri, macam-macam tuh. Sini amin, sono amin, sini amin. Oleh Sayyidina Umar yang nggak bagus nih, kumpulin semua. Mulai besok nggak boleh. Mulai besok sholat tarawih sini 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nggak ada yang berani bantah. Cuma berapa hari kemudian Sayyidina Umar lewat, wah
Inilah bid'ah yang bagus itu. Sampai sekarang masih terus berlaku. Syiah menolak, Syiah yang sholat tarawih katanya bid'ah, dolalah, masuk neraka. Oh nggak boleh, karena ini perbuatan Umar bukan perbuatan Rasulullah. Sampai sekarang di Masjidil Haram itu tetap 20 rakaat sholat tarawih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai sekarang nggak ditukar, nggak berani tukar. Fatwanya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua yang ahli Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini yang meriwayatkan hadis yang akan saya jelaskan hari ini. Beliau itu kecil badannya, betisnya kecil, kurus. Satu hari Nabi mau ambil ini sikat gigi, kayu arak. Kalau di sini dibilang kayu siwak. Kata Nabi, Abdullah, panjat untuk pohon siwak patahkan, saya mau ambil untuk sikat gigi saya. Maka Abdullah bin Mas'ud kencang aja tuh macam orang lincah kecil. Itu sampai di atas dilihat betisnya oleh sahabat-sahabat ini. Betisnya kurus kecil. Sahabat-sahabat ketawa. Ketawa itu. Rasulullah berubah wajah Rasulullah. Kenapa ini ketawa? Ada apa? Marah Rasulullah. Betisnya cilik. Kata Nabi, sesungguhnya kata Nabi demi Allah jika ditimbang satu betisnya itu masuk dengan gunung Uhud ini semua. Gunung Uhud itu gunung yang ada di sekitar Madinah itu semua itu sambung menyambung jadi satu, itu namanya Gunung Uhud. Gunung Uhud ditimbang dengan satu betisnya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah niscaya lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud satu daripada Gunung Uhud. Yang ketiga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia orang Yaman. Nanti cucunya Cicit Zuriyat kalau bahasa Arabnya itu yang menyusun kitab akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ash'ari Abul Hasan al-Ash'ari itu cicit daripada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari namanya Qais al-Yamani tapi digelar Abu Musa al-Ash'ari. Dia nggak punya jenggot, satu-satunya sahabat Nabi yang tidak tumbuh jenggotnya. Qais al-Yamani Abu Musa al-Ash'ari. Sehingga orang-orang Yaman yang tinggal di Madinah masuk Islam sedih. Sehingga mereka berkata, wahai Qais, seandainya ada obat yang dijual mahal bisa menumbuhkan jenggotmu, kami jual seluruh harta benda kami, biarlah kami miskin, asalkan pemimpin kami punya jenggot. Tapi banyak nggak ada obat jenggot. Sampai wafat Abu Musa al-Ash'ari nggak punya jenggot. Nggak punya jenggot sedih. Orang sekarang punya jenggot dicukur baru. Orang Yaman semuanya waktu zaman Nabi mau menggadaikan hartanya semua habis. Asalkan pemimpinnya Abu Musa al-Ash'ari tumbuh jenggot. Nggak tumbuh, saya akan bilang walaupun sedikit juga. Saya pergi ke Cina pertama kali dulu. Ternyata jenderal-jenderal Cina itu semua pakai jenggot. Tidak ada satu pun jenderal Cina nggak pakai jenggot. Kaisar Cina semua pakai jenggot. Dia nggak pakai jenggot tuh kuli-kulinya. Gitu. Kalau jenderal yang baru, ini show, Yang keempat Salim maulanya Hudzaifah radhiyallahu. Nabi punya sahabat namanya Hudzaifah radhiyallahu. Ini sahabat rahasia Nabi. Rahasia-rahasia Nabi diceritakan kepada Sayyidina Hudzaifah. Karena Nabi itu kan semuanya harus diceritakan kepada umat. Waktu Nabi masih hidup dirahasiakan, kalau udah wafat baru diceritain. Maka disebut sahabat sir, sahabat rahasia Nabi Hudzaifah radhiyallahu. Sampai ciri-ciri munafik cuman Hudzaifah radhiyallahu diberitahu. Ini ciri-ciri munafik gini. Yang lain nggak tahu. Sehingga Umar bin Khattab waktu di khalifah, kalau ada orang Islam mati di Madinah, Umar bin Khattab ngintip-ngintip dulu. Hudzaifah datang nggak? Kalau Hudzaifah datang baru Umar bin Khattab datang. Berarti yang mati orang Islam. Kalau Hudzaifah nggak datang, berarti yang mati orang munafik. Nggak datang Umar bin Khattab. Kamu kok nggak datang siapa mati? Hudzaifah nggak datang, berarti yang mati munafik. Satu hari Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wahai Hudzaifah, aku mau nanya sama kamu. Apa itu?
kunci rahasia para munafik diberikan Rasul kepadamu. Betul. Tolong kamu lihat nih, dari ujung kepala ke ujung kakinya Umar bin Khattab, kira-kira ada nggak tanda-tanda munafik? Kata Hudzaifah radhiyallahu nggak ada. Kamu bukan orang munafik, kamu mukmin sejati. Mana tahu? Bener nih, bener, saya nggak dusta, kata Hudzaifah. Oke lah, terima kasih kalau begitu. Saya menanya satu lagi. Kalau saya nggak munafik, tolong beri satu nasihat pada saya. Kelemahan saya apa? Kelemahanmu satu aja. Apa? Kalau kamu makan roti, laukmu masih dua, daging sama sayur, ikan sama sayur, begitu. Jadi harusnya satu aja. Kalau pakai sayur aja, kalau pakai daging aja. Oh ya, insya Allah. Umar bin Khattab sejak itu udah pernah makan dua sayur. Nasi sayur udah, nasi daging sayurnya enggak, begitu. Satu hari anak Abdullah bin Umar makan pakai nasi, itulah ya kan roti pakai sayur pakai daging. Diambil sama Umar bin Khattab, mentang-mentang anak khalifah kan. Pilih mau roti sama ikan, daging atau roti sama sayur. Daging, sayurnya diambil. Kalau sekarang anak presiden kayak gitu. Kalau kita kan enggak, kita 4 sehat 5 sempurna 7 gemil. Perasaan kayak Nabi lagi. Oh, saya sudah seperti Rasul. Rasulullah makan sedikit. Kalau kamu, saya sedikit makan. Nah, Hudzaifah radhiyallahu membeli seorang budak, Salim namanya, dimerdekakan. Makanya disebut Salim Maula Hudzaifah. Salim orang yang dimerdekakan dari budak oleh Sayyidina Hudzaifah. Salim ini penghafal Quran dan suaranya merdu, bacaannya fasih. 4 orang yang hebat ini. Yang lain-lain hafal Quran, tapi yang paling hebat soal Quran 4 orang ini. Sehingga satu hari Rasulullah pulang dari masjid, lewat di rumah Salim radhiyallahu anhu, dia dengar Salim Maula Hudzaifah radhiyallahu anhu baca Quran, baginda Rasul berhenti dengerin sampai tengah malam. Subhanallah. Pulang Rasulullah ke rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah sudah tidur, ibunda kita sudah tidur. Diketuk pintu. Assalamualaikum. 3 kali diketuk, Siti Aisyah belum terbangun. Rasulullah membuka serbannya. Jadi Rasulullah pakai serban, bukan pakai belangkon. Rasulullah pakai serban, buka serban, bentangkan depan pintu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Rasulullah tidur di luar. Begitu. Oh, kita kan tuk nggak bangun pakai dengkul. Woi, itu woi. Rasulullah tidur di rumah. Tengah malam Siti Aisyah terbangun. Ibunda kita mikir, nggak mungkin Rasulullah ingkar janji. Malam ini giliran saya. Nggak mungkin Rasulullah memberikan giliran saya kepada istri yang lain. Haram hukumnya, nggak mungkin. Ibunda kita bangun, buka pintu, dilihat Rasulullah tidur di luar. Menangis di Aisyah, wahai Rasul, kenapa nggak ketuk pintu? Kok sampai tidur di luar? Tadi sudah saya ketuk 3 kali, kamu tidur. Saya tidur di luar. Karena kamu mungkin terlalu capek, nggak dengar saya ketuk. Kamu punya hak juga untuk tidur, wahai si pipi merah. Kalau punya suami ini kan asyik ya. Rasulullah itu luar biasa sama istri. Wahai si pipi merah. Memanggil istrinya ya Humairah, wahai si pipi merah. Kalau manggil Khadijah, ya Habibi, wahai kekasihku. Begitu Nabi. Jadi kalau mau lihat Rasulullah pakai serban, lihat di bab Quran. Rasulullah pakai serban. Lihat di bab wudu, Rasulullah menyingkirkan serbannya, kemudian menyapu ubun dan serbannya ketika berwudu. Lihat bab jihad, hadis Bukhari Muslim, Rasulullah menaklukkan Mekah memakai imamatus sauda, pakai serban hitam. Kalau mau lihat betul-betul pakaian Rasul, lihat di hadis Tirmidzi, bab pakaian Rasul, jelas serbannya ekornya 2, kadang-kadang 1, semua lengkap di situ dituliskan. Nah, kita akan bacakan hadisnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala?" Wahai Nabi, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal yang Allah paling cinta.
Maka Rasulullah SAW Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan as-salatu ala waqtiha itu salatul jamaah fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Salatnya itu pada waktunya adalah salat ke masjid di mana berkumandang azan dari masjid itu berjamaah. Itulah yang dimaksud salat pada waktunya. Bukan salat sendirian di warungnya, meskipun dengan azan langsung salat di warungnya, itu salat, tapi bukan salat yang dimaksudkan oleh Rasul ala waqtiha ini. Nah, mesti kita lihat di Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'al raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan orang-orang lain yang rukuk juga. Artinya apa itu? Berjamaah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan warka'u ma'al raki'in, rukuklah bersama orang lain yang rukuk. Itu maksudnya berjamaah. Ini apa yang paling Allah cinta? Nggak ada lebih hebat dari ini. Seandainya kita punya segunung emas, disedekahkan semua sama fakir miskin sampai habis, kalah dengan sholat berjamaah satu kali. Jangan main-main. Tidak ada yang lebih tinggi dari sholat berjamaah. Kita lihat hadis Bukhari Muslim. Jangankan sholat zuhur berjamaah, sholat qobliyah subuh aja. Raka'ataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Kecil lah emas sebesar gunung, seluruh dunia dan isi-isinya. Ada uranium situ, ada emas, ada perak, ada macam-macam semua. Ada kelapa sawit di atasnya lagi. Berapa? Kalau dijual kira-kira dunia ini berapa triliun ini. Itu 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Jadi kalau ditanya siapa orang paling kaya, bukan Abu Rizal Bakri. Wah, dia mau udah hampir bangkrut. Kemarin aja utang 2, sekian triliun. Coba, kalau utang 2, sekian triliun itu miskin. Orang kaya itu orang yang nggak punya utang. Dia pun naik metro mini dan bisa tidur dia. Nah, itu lebih baik daripada naik Mercy. Bukan Abu Rizal Bakri orang paling kaya. Bukan Bill Gates. Orang paling kaya kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dia dapat lebih baik dari seluruh dunia dan isi. Bagaimana orang yang sholat subuh? Coba, bagaimana orang yang sholat subuh? Berjamaah pula, masya Allah. Sholatul jamaah dalam hadis lain, sholatul rajul ma'al jamaah, sholat laki-laki yang sholat berjamaah. Afdalu min sholatin fa'ad, lebih bagus dari sholat orang yang sendirian, fi baitihi aw fi suqihi, yang dilakukan di rumahnya atau di pasar, di warung tempat dia jualan. Lebih bagus yang ke masjid. Bisabain wa isri darajah, dengan 27 darajah. Rasulullah nggak bilang 27 kali lipat, 27 darajah. Sahabat bertanya, kita Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi yang menuliskan hadis itu. Mahiyat darajah ya Rasulullah. Apa itu derajat? Ya Rasul. Kalau Rasulullah SAW Nabi menjawab, ma baina darajataini ma baina samawati wal ardh. Jarak antara derajat yang satu dengan derajat berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Kapan kita bisa memotongnya? Sekali kita ketinggalan sholat berjamaah, sampai dunia kiamat nggak bisa kita kejar lagi kawan-kawan kita yang sudah meninggalkannya. Makanya ada sahabat Nabi ketinggalan satu sholat berjamaah, nangisnya sampai 40 hari. Nangis, kenapa? Saya udah ketinggalan dengan kawan-kawan sejauh 27 kali bolak-balik langit bumi. Sebegitu tinggi pengetahuan sahabat tentang agama ini.
Maka dari itu tidak ada amal lebih baik daripada sholat berjamaah pada waktunya. Berapa waktu? Sholat? Berapa? Jangan jadi syiah sholatnya 3 waktu. Kita berapa? Sholatul khams, sholat 5 waktu. Sholat ini semuanya manfaat. Coba dari mulai wudhunya, masya Allah, wudhu saja. Man tawaddo'a bi ahsanil wudhu fi baiti. Siapa yang wudhu di rumahnya, jadi wudhu itu di rumah. Waktu jalan ke masjid itu sudah berwudhu dia. Oh, kita kan enggak, misalnya di rumah bayar, di masjid aja gratis. Kan lain orang Islam ya. Justru Rasulullah udah tahu itu, terbanyak orang pelit. Makanya Rasulullah bilang wudhu di rumahmu, kemudian pergi ke masjid. Tsumma kharaja ila masjid, kemudian pergi ke masjid. Kata Rasul dalam hadis Muslim, man tawaddo'a bi ahsanil wudhu kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti asrihi. Barang siapa yang berwudhu dengan sempurna, berguguranlah seluruh dosanya dicuci oleh air wudhunya, bahkan dosa yang dari bawah-bawah kukunya bersih dicuci air wudhunya. Berarti orang berwudhu, anggota wudhunya itu bersih dari seluruh dosa. Matanya, wajahnya, tangannya, kepalanya, kupingnya, kakinya. Sekarang kita mikir, kenapa yang diwudhu itu wajah, tangan, kuping, kepala, kaki? Karena yang ini nggak dibungkus baju. Wajah, tangan, kuping, kepala, kaki ini nggak dibungkus baju. Tangan nggak dibungkus baju. Betul? Yang dibungkus bajunya muka itu namanya Batman. Kecuali wanita nggak pakai cadar memang sunnah. Laki-laki kan nggak sunnah pakai cadar. Kenapa nih disapu dengan daya wudhu? Karena nanti di hari kiamat bekas wudhu itu akan bercahaya lebih terang dari cahaya matahari. Quran salah tahrim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya bercahaya. Sehingga orang hari kiamat lihat dia gitu, langsung tahu itu. Awalnya buruk. Sampai yang saya orang itu mati kaji Rasul. Nurut mana? Oke, kaji wudhu pula. Oh, repot lah. Begitu masya Allah. Wudhu itu di dunia menggugurkan seluruh dosa, di hari kiamat menimbulkan nur dari Allah. Makanya wajah orang yang rajin berwudhu pasti tidak sama dengan wajah orang kafir yang tidak kena wudhu. Perhatikan baik-baik. Walaupun orang kafir itu rajin ke salon, wajahnya putih karena keturunan Cina. Kita lihatlah lama-lama wajahnya dengan hati yang bersih, kita banyak pikir, kita lihat wajahnya. Nanti lama-lama kelihatan tuh tubuh cakilnya. Roger Moore dulu kurang ganteng apa Roger Moore? Bintang film 007. Ya kan? Begitu tua, macam monyet. Kalau orang Islam kena wudhu tiap hari, makin tua makin bersih, makin bercahaya. Saya kan sering mengajar gini, ada nenek-nenek disuruh sama wajahnya bercahaya terang. Begitu selesai dia kejar saya, anak kan, udah anak. Nenek umur berapa? 80 lebih. Dari semua jemaah saya, wajah nenek lah yang bercahaya terang. Apa dia bilang? Saya itu alhamdulillah dari umur 5 tahun nggak pernah sholat. Gimana nggak terang wajahnya dari umur 5 tahun nggak pernah tinggal sholat? 5 kali berwudhu tiap hari selama 75 tahun lebih. Itu baru wudhunya. Selesai berwudhu dia baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai wudhu dia baca syahadat. Baca syahadat kapan saja disuruh. Tapi kalau habis wudhu dibaca kata Nabi, futihat lahu abwaaba jannah tsamaniyah. Dibukakan oleh Allah untuknya 8 pintu surga. Jadi buka pintu surga itu bukan di sana, di sini. Di sini buka surga itu, dari sini. Nah, dengan apa? Dengan wudhu sempurna dan syahadat. Terbuka 8 pintu surga. Kalau gitu saya wudhu aja Kiai, nggak usah sholat. Ya nanti kamu di sana buka saja, jangan masuk. Ngapain wudhu kalau nggak mau sholat?
masuk masjid dia baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat. Pintunya banyak, abwaab, banyak pintu. Kalau pintu rahmatnya saja banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Masuk masjid dapat rahmat. Pulang dari masjid, langkahkan kaki kiri baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Tidak akan ada orang Islam yang miskin. Kenyataan di Indonesia itu orang Islam banyak miskin. Berarti nggak pernah ke masjid. Kok susah amat sih cari alasan. Rata-rata orang miskin itu memang nggak sholat. Apalagi ke masjid. Masjid di Indonesia ini besar-besar, bisa nampung 2.000, 3.000, 1.000. Tapi kalau sholat subuh, jemaahnya cuma 11 orang. Imam sama makmum jejer 11 orang. Bagaimana mau merubah nasib? Kita mau merubah nasib ke masjid 5 waktu. Masuk masjid dapat rahmat, pulang dari masjid dapat rezeki. Allah udah bilang begitu, Rasul udah bilang begitu, kita nggak percaya juga. Siapa yang mau kita percaya? Siapa yang mau kita percaya? Mau berubah nasib? Mau? Ya 5 waktu ke masjid. Lihat setahun ini berubahkan nasib kita. Sedangkan orang yang bertakwa itu surga saja diberi Allah. Betul? Masa di dunia RSS nggak dapat. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Surga dapat. Istrinya bidadari, masya Allah. Masa wanita pendek toge pesek dia nggak dapat? Kalau kita jaga sholat ke masjid 5 waktu, surga aja dapat, bidadari aja dapat, apalagi dunia yang begini jeleknya. Kenapa karena Insya Allah ya. Dan hebatnya lagi, inna salata ila salati kafarah lima bainahuma. Ini hadis Bukhari. Sesungguhnya sholat yang satu dengan sholat berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara 2 sholat itu. Kita sholat subuh nih, tadi ada dosa dari rumah ke masjid, dari rumah ke kantor, itu banyak dosa, itu termasuk saya itu. Karena naik mobil disalip orang dari kiri, kampret, udah jadi kebun binatang nih mulut nih, kampret, kacau, ketek, buruk, macam-macam. Itu kita berdosa. Lihat perempuan lagi, wow, waduh, wow, ya kan? Tentu kita berdosa. Sampai di waktu zuhur kita butuh seluruh wajah mata kita yang lihat perempuan tadi hapus seluruh dosanya, semua kuping kita, mulut kita semua. Itu makanya sholat kumur-kumur wudhunya itu. Banyak dosa di mulut itu, mata semua. Begitu sholat, masya Allah, seluruh dosa bersih antara zuhur dengan subuh itu. Maka orang yang menjaga sholat 5 waktu seperti mandi 5 kali pada sebatang sungai yang mengalir jernih dan airnya tenang, berarti airnya dalam. Adakah daki-daki yang masih melekat jika orang mandi 5 kali sehari? Tidak ada. Begitulah orang yang sholat kata 5 waktu. Insya Allah ya. Habis sholat kita doa orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Karena dalam sholat kita doakan orang tua anak kita dalam sholat. Doa dalam sholat ini kita doain sendiri aja. Firni, warhamni, wajburni, warfahni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Mana doa untuk Bapak Ibu? Setelah sholat kan, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma, kama rabbayani shaghira. Habis sholat, kenapa habis sholat disuruh? Karena doa yang pasti terima itu habis sholat. Ayo doa asma, hadis Tirmidzi yang sholat. Kapan doa pasti terima? Jaufan akhir minal lail, tengah malam habis tahajud, wa ba'da salatil maktubah, setelah selesai sholat 5. Terserah mau doa sendiri, mau doa rame-rame, pokoknya doa. Doa sendiri boleh. Doa rame-rame enggak bid'ah. Sholat aja doa rame-rame kok. Imamnya bilang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua makmumnya bilang
amin. Itu kan doa berjemaah dalam sholat. Masa di luar sholat nggak boleh? Dalilnya cukup banyak, tapi nggak mungkin dibahas hari ini. Nah, ini tentang sholat kita jaga, ini amal paling dicintai Allah. Jangan pernah kita meninggalkannya. As-sholatu imaduddin, ini sholat yang agama. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa meninggalkan sholat dia menghancurkan agama. Tapi kalau kita jaga sholat, wa man aqamaha faqad aqama ad-din. Siapa menegakkan sholat dia telah menegakkan agama. Meninggalkan sholat mengambrukkan agama. Kalau datang orang bawa palu 5 kilogram, dihancurin ini masjid ini, kaca-kacanya, dinding-dindingnya dihancuri, pasti kita sepakat bangun menangkap orang itu. Kenapa? Orang ini telah berbuat zalim, menghancurkan masjid kita. Kita tangkap, kita ikat, kita bawa kantor polisi. Itu cuma menghancurkan masjid, masih bisa dibangun baru, lebih cantik dari ini bisa dibangun. Tapi kalau orang nggak sholat, kata Nabi, menghancurkan agama. Bagaimana memperbaiki agama kalau sudah dihancurkan orang? Dan siangnya kadang-kadang yang menghancurkan agama itu anak kita. Bertahun-tahun anak kita tidur di bawah atap rumah kita yang mewah, di sebelah dinding kamar tidur kita. Bertahun-tahun dia nggak sholat, kita biarkan, malah kita kasih makan, kasih minum, kita sekolahkan. Padahal dia siang dan malam sedang menghancur-leburkan agama kita karena meninggalkan sholat. Ada di rumah kita pelihara orang-orang yang sedang menghancurkan agama. Ini yang perlu kita tangisi. Nggak cukup kita sholat sendiri. Anak kita bawa, ayolah suruh ke masjid kita. Sama-sama kita sholat. Jangan kau tinggalkan sholat, kau menghancurkan agama. Harus ditanamkan. Kalau sholat aja tiap agama nggak diamalkan orang, bagaimana kita mau menyuruh orang Islam ini memimpin yang Islam? Hei orang Islam, pilihlah pemimpin orang Islam. Katanya sholat aja dia enggak. Bagi saya penting ada duitnya. Mau Islam, mau ketek, mau monyet, nggak apa-apa. Karena dia sholat aja enggak. Bagaimana mau kita ajak kepada yang lebih penting? Kepada yang sedangkan sholat yang terpenting, paling penting dia tinggalkan. Mana mau dia? Perempuan yang nggak pernah sholat, kita suruh pakai cadar, gila kamu katanya terus. Macam disambar petir siapa orang dia? Nggak pernah sholat. Tiba-tiba kita bilang perempuan itu wajib pakai cadar. Kayak kesambar, kayak kesetrum listrik 2000 watt. Orang sholat aja enggak kok. Tiang agamanya sedang dia hancurkan agama. Orang-orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi, orang-orang yang sedang menghancur leburkan agamanya. Oleh karena itu tidak bisa kita biarkan sholat ini berjalan seenaknya orang-orang kita. Kita mau ke masjid, di sholat dari kantor, bawa teman kita sekantor. Orang yang paling dekat dengan meja kerja kita, ayo ke masjid. Besok acara, ayo zuhur. Besok asar, ayo asar. Ayo zuhur, ayo asar. Kita kalau ngajak sholat malu, ngajak makan juga, ya makanya. 20 tahun kerja sama, ya. Gak bosan-bosan. Tapi sholat gak pernah ngajak. Padahal kalau kita mati kelaparan gak makan, di kuburan gak ditanya sama malaikat. Apakah kau mati kelaparan? Gak ditanya. Yang ditanya man rabbuka, siapa yang kau sembah seumur hidup. Coba, yang kita sembah sedang memanggil, hai Allah sholat, kita tidak datang aja, ayo, sholat, tapi sholat nanti kita makan sama-sama. Dia marah, kamu di setiap hari kau mengajak aku sholat, muat, bosan, sampai kapan? Ya, kalau kau bosan, aku lebih bosan. Udah 5 tahun kau ajak sekali pun nggak pernah mau. Sampai kapan kau bilang? Sampai aku mati. Atau kau mati baru berhenti aku mengajakmu sholat. Begitu. Kamu orang Islam, saya orang Islam. Ayo sholat. Sampai kau mati atau aku mati. Kalau kau muat, aku lebih muat lagi. Begitu bawa. Jangan biarkan saudara kita tidak sholat. Ini tiang agama kita. Paham ya? Sampai sini ada yang mau nanya? Satu dulu hadisnya. Ada yang mau nanya silakan.
Habis, kan yang nanya. Doa Nabi Ibrahim itu aja doanya begitu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami muqimus shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan anak cucu kami orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, Tuhan kami yang Maha mendengarkan doa. Saking penting. Ketika Nabi Yakub hampir wafat, cucu Nabi Ibrahim AS dikumpulkannya 12 anak. Udah sakaratul maut, kumpul 12 anak semua. Masuk Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yakub? Mata betul Nabi mati. Anak-anakku kalau aku mati, siapa yang kalian sembah? Anak-anak serentak menjawab, kami menyembah Tuhanmu, wahai Bapakku, Tuhan kakek kami Ishak, dan Tuhan buyut kami Nabi Ibrahim. Tuhan yang esa, tiada Tuhan selain Tuhan yang esa itu yang akan kami sembah. Tersenyum Nabi Yakub wafat menghadap Allah, sebab meninggalkan 12 anak laki-laki yang soleh-soleh. Kalau kita kan terbalik, itu kita sakit, anak kita datang, mana nopo, gue sisone aku mati yo. Bukan mata kudu Nabi Bakti, tapi mata kudu Nabi Bakti. Makan apa kalau aku mati? Kok diurus-urus? Rezeki anak kita bukan kita yang nyari, Allah yang memberi. Hanya Allah titip aja sekarang kita mencarikannya untuk makan. Kalau sebetulnya Allah yang memberi itu. Yang kita sombong, anak-anakku, kamu semua harus makan kamu dari tangan saya. Kalau tangan saya ini saya bagikan matilah kamu semua nggak makan. Kayak cecak salah aja. Tahu cecak? Cecak itu di atas langit-langit itu bunyinya. Kalau nggak kutahan langit-langit ini benjol. Kayak cecak. Padahal begitu ada nyamuk di dinding, dia lari dari pelapor itu di dinding, nggak apa-apa ya pelapor. Kita pun begitu, kalau nggak ada saya, kamu nggak makan semua anak-anakku. Begitu dia mati, anaknya malah jadi dokter, jadi sinur, gemuk-gemuk semua. Sombong sekali manusia. Saya tidak dimakan Pak, terpaksa mencuri. Kalau saya nggak cari makan dengan mencuri korupsi, makan apa anak saya? Begitu korupsi ketangkap masuk penjara 20 tahun, anaknya makan semua. Makan semua anaknya, walaupun dia di penjara. Manusia kadang-kadang tidak sadar diri bahwa sesungguhnya kita ini la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada apa-apanya jika Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatunya Allah yang tetapkan. Semoga kuliah zuhur yang singkat ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya kan baca Quran dari semuanya ya. Kan ada cerita ketika Nabi Adam menciptakan itu kan terus malaikat bisa menyembah. Jadi saya mau menciptakan Khalifatul fil ardh. Nabi Adam jadi khalifah di bumi. Tapi bukannya Nabi Adam langsung ditaruh ke bumi, tapi kenapa harus ditaruh di surga dulu, di Gondar baru turun ke bumi. Ya memang Nabi Adam itu diciptakan awalnya dijanjikan memang untuk dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan manusia jadi khalifah di bumi. Tapi kenapa ditinggalkan di surga dulu? Karena Allah ada maksud. Waktu ditanya oleh malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, akankah kau jadikan manusia di dunia sana itu fiha yang membuat membunuh tumpah darah, yang kan merusak dunia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, padahal kami siang malam tasbih mensucikan namamu. Kurang apa lagi kami ini kalau mesti diciptakan manusia makhluk baru di sono. Allah tutup kalimat itu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu enggak tahu. Allah tuh sudah tahu iblis itu durhaka, sudah tahu. Tapi Allah tidak mau tuduh kamu durhaka keluar, enggak, mesti dibikin bukti, bikin. Maka ketika dijadikan itu ditanding, Nabi Adam diberitahu segala nama sesuatu, ma'adama Adam asma'atullah, summa aradahum 'alal malaikah. Ditanding sama mereka, ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya, kalah mereka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami enggak tahu apa-apa kecuali yang diajarkan Allah. Kalah sama Nabi
Fasjudu li Adam, sujud semua sama Nabi Adam. Sujudnya bukan menyembah, kalau menyembah kafir lah, musyrik. Sujudnya itu takzim, mengagungkan saja, menghormat. Sujud hormat sama Nabi Adam. Fasajadu semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, akan ketahuanlah dia congkak dan sombong. Maka minal kafirin, jadilah iblis kafir. Begitu. Kalau misalnya Nabi Adam langsung diam ke dunia, iblis nggak kelihatan kan kafirnya. Padahal Allah sudah tahu dia kafir. Dia sembunyikan kekafirannya. Makanya Allah katakan ini a'lamu wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kau ucapkan dan aku tahu apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu. Jadi Allah bongkar kemaksiatan iblis itu, dibongkar. Wa a'lamu ma tubdun. Aku lebih tahu dari kamu sendiri apa yang kamu ucap dan apa yang kamu sembunyikan. Paham? Ini orang kan kadang-kadang lain ucapan, lain sembunyi, lain omongan, lain kerjaan. Kata Gus Dur gitu. Manusia kita bagi 4 kata Gus Dur. Yang pertama sedikit kerja, sedikit ngomong. Orang Angola ngomong jarang, kerja juga jarang, males. Ada orang yang kedua sedikit kerja tapi sedikit bicara tapi banyak kerja, orang Korea. Sedikit bicara, kerja banyak. Ada yang ketiga, banyak kerja tapi banyak bicara, orang Cina. Tapi kerja juga banyak. Ya kan? Ada orang yang sedikit apa tadi? Kerja banyak bicara. Sedikit kerja banyak bicara. Orang Indonesia gimana? Orang Indonesia lain yang dibicarakan, yang dikerjakan. Ada lagi yang dibicarakan bela rakyat, tapi yang dikerjakan bela Cina, usaha. Itu Indonesia ciri-ciri. Gus Dur itu memang hebat. Ngerti aja deh. Habis ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.